Terlahir dengan rambut hitam atau pirang, mata coklat atau biru, hidung pesek atau mancung, ini adalah beberapa contoh dari wilayah yang kedua, yaitu wilayah yang menguasai manusia. Pada wilayah ini, setiap perbuatan atau kejadian yang terjadi atau yang menimpa kita adalah murni kehendak Allah, bukan pilihan atau keinginan manusia. Inilah yang sering kita sebut dengan qada Allah. Dan beriman terhadap qada Allah merupakan salah satu dari rukun iman. Contoh lain, ada orang yang pola hidupnya sehat, konsumsi makanan sehat, rajin berolahraga, tahu-tahu terinfeksi COVID. Atau kita punya teman yang kaya raya, gak deket-deket amat, tapi pas di akhir hidupnya dia buat wasiat di mana kita diberi sepertiga dari total hartanya. Nah, ini semuanya adalah qada Allah. Ada beberapa catatan penting dari wilayah yang kedua ini. Pertama, karena kita nggak pernah ditanya mau pilih yang mana, maka di akhirat kelak kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kejadian atau perbuatan yang terjadi di wilayah ini. Jadi yang misalnya ngerasa fisiknya nggak cakep-cakep amat, nggak usah terus berpikiran untuk mengubahnya dengan jalan-jalan yang diharamkan, karena nggak akan ditanya, kenapa nggak cakep? Soalnya Allah kan nggak ngasih pilihan buat kita. Justru kalau kamu ubah dengan jalan-jalan diharamkan, inilah yang malah harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kedua, pada dasarnya semua qada Allah adalah baik. Penilaian bahwa qada itu buruk adalah penilaian yang disematkan oleh manusia. Ketika dia merasa bahagia dengan qada atau ketentuan Allah, maka dia anggap sebagai qada baik, dan begitu pun sebaliknya. Ketiga, sikap seorang muslim terhadap qada Allah hanya dua. Kalau dia menganggap itu sebagai qada baik, maka ia bersyukur. Kalau dia menganggap itu sebagai qada buruk, maka ia bersabar. Dan keduanya baik bagi dirinya. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Aku kagum terhadap urusan orang yang beriman, karena seluruh urusannya merupakan kebaikan baginya. Jika mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka syukur adalah kebaikan baginya. Jika ditimpa kesulitan ia bersabar, maka sabar itu merupakan kebaikan baginya." Hal seperti ini tidak akan didapati pada seseorang kecuali orang yang beriman. Masya Allah, kurang baik apa coba Allah?